Buka bersama di antara Prabowo dan Jokowi pada 26 Maret 2025 kemarin memberikan pesan politik persahabatan yang sangat tajam untuk mempermalukan sekaligus melakukan upaya serangan balik terhadap mereka-mereka yang terus-menerus menyerang Prabowo dan Jokowi. Bagaimana kita membincang efektivitas dari buka bersama ini sebagai simbol politik persahabatan yang menghancurkan politik kebencian. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, politik persahabatan itu adalah kekuatan untuk kita dapat melawan dan mengalahkan politik kebencian. Konstelasi politik nasional hari ini telah memperlihatkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang terus-menerus mengkapitalisasi politik kebencian terus ingin melemahkan semangat kita, optimisme kita, dan pengharapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Serangan-serangan terhadap Prabowo yang menjadi presiden hari ini, termasuk serangan terhadap Jokowi sebagai mantan presiden, itu terus-menerus menjadi sebuah bagian dari drama-drama politik tingkat tinggi yang kita lihat hari-hari ini. Namun, semakin serangan itu diarahkan secara telak kepada Jokowi dan Prabowo, tetapi kita justru melihat bahwa kedua tokoh ini semakin merapat, semakin menunjukkan kemesraan. Saya punya intuisi politik bahwa kemesraan berpolitik dalam semangat politik persahabatan mereka berdua ketika kemarin Presiden Prabowo mengundang Joko Widodo di Istana Negara untuk menikmati buka bersama. Itu adalah politik persahabatan yang sekaligus adalah politik untuk membungkam dan mengalahkan politik kebencian yang datang dari mana saja. Saya ingin katakan teman-teman, dalam logika berpolitik yang dibalut oleh etika publik dan etika politik yang harus kita kedepankan dalam rangka kita menjalankan roda pemerintahan dan menghidupi pilihan berdemokrasi kita yang sangat gaduh dan penuh dengan kontestasi dan konflik, maka kekuatan kita untuk terus waras dan berada dalam semangat untuk mendarmabaktikan diri kita dalam partisipasi untuk Indonesia yang lebih baik, itu salah satunya adalah kita ingin tidak masuk ke dalam bagian yang terus-menerus diupayakan oleh kaum nyinyiris untuk menyerang siapapun, termasuk aktor-aktor politik di tingkat nasional seperti Jokowi dan Prabowo. Mereka terus menebar informasi yang salah, yang keliru dalam semangat disinformasi yang ditebarkan di media-media sosial untuk membangun opini yang menyesatkan. Mereka juga menggunakan perspektif fitnah dan kebencian untuk mengaburkan realitas dan kehidupan politik kita yang sangat pesimis karena Indonesia seolah-olah sedang menuju suasana yang gelap dan Indonesia bagaikan kapal yang sedang mengarah pada kapal yang karam oleh karena hempasan persoalan di antara kita. Kita hanya bisa menjadi seorang aktor politik yang kuat, yang ingin terus menjadi partisipan aktif dalam mengusahakan perbaikan di sana-sini. Kalau kita punya apa yang dinamakan etika publik atau etika politik yang terus ingin menghadirkan kebaikan dalam hidup bersama kita. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, banyak hal yang kita harus jadikan ini sebagai sarana untuk mengekang diri, untuk
membuat kita menjadi orang yang terus mawas diri karena berbagai macam potensi dan kemungkinan itu bisa terjadi. Dan antara lain itu adalah fitnah dan kebencian sebagai bagian dari rona-rona kehidupan berpolitik kita di tanah air kita. Dan saling serang itu yang kita lihat dan kita saksikan sebagai bagian dari hari-hari hidup berdemokrasi kita. Itulah pilihan sadar kita bahwa memang demokrasi adalah rezim pemerintahan yang penuh dengan konflik, penuh dengan tindakan-tindakan yang sama sekali kadang-kadang sulit untuk kita katakan dalam ukuran yang beradab, sebaliknya penuh dengan kebiadaban. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa silaturahmi yang terus terjaga, kemesraan yang terus terbentuk di antara Jokowi dan Prabowo, Prabowo dan Jokowi, itu adalah modal sosial, modal politik, modal kebudayaan bagi kedua tokoh ini untuk membungkam siapa saja yang ingin terus-menerus menggunakan perspektif fitnah dan kebencian untuk membuat kita menjadi bangsa yang terpecah-pecah, terkotak-kotak, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan besar untuk menatap Indonesia emas yang lebih baik. Ketika Presiden Prabowo mengundang Presiden ke-7 Jokowi untuk menikmati buka bersama di istana, ini adalah sebuah cara kedua tokoh ini memaknai perjalanan politik tanah air kita. Upaya untuk memisahkan keduanya tidak mungkin berhasil. Upaya menyerang Jokowi dengan mempersoalkan ijazahnya. Apakah ijazahnya asli atau palsu? Ataukah Jokowi itu bagian dari konspirator yang telah menggelapkan banyak sisi-sisi politik dan demokrasi kita, termasuk membodohi kita semua. Dan karena itu ia harus disebut sebagai penjahat, termasuk penjahat akademik, karena telah menggunakan ijazah palsu. Tetapi Prabowo tak bergeming. Ia tidak mau mendengar bahkan mewujudkan cita-cita yang penuh dengan politik fitnah dan kebencian yang datang dari lawan-lawan politik Jokowi. Ia bahkan terus-menerus menebar kemesraan bersama Jokowi. Itu berarti apa yang hendak mereka tunjukkan adalah sebuah politik yang penuh dengan kesantunan, keadaban, politik persahabatan. Dan hanya politik persahabatan yang ingin menebar kebaikan, itu adalah cara yang paling efektif untuk mengalahkan siapapun yang menggunakan politik kebencian untuk mempengaruhi opini massa. Dalam konteks ini, teman-teman, ketika kita hendak membincang persoalan di seputar ijazah Jokowi, saya punya keyakinan bahwa kita sebetulnya adalah orang yang harus sudah selesai dengan mempersoalkan ijazah Jokowi. Tidak waktunya lagi. Ketika kita hari ini mempersoalkannya, maka itu sama dengan kita tidak berbasis pada kesadaran sejarah. Harusnya kalau mau menjadi pahlawan, jangan pahlawan kesiangan. Kita yang berteriak-teriak ijazah Jokowi palsu hari ini adalah para pahlawan kesiangan. Lupa bahwa proses politik, regulasi politik, dan bahkan hasil secara konstitusional telah menghantar Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Bahkan ia memimpin Indonesia selama 2 periode. Karena itu apa yang perlu dipersoalkan? Kita perlu waspada dan berhati-hati. Bahkan kita bisa juga mengatakan mereka yang terus-menerus mempertanyakan ijazah Jokowi, mempersoalkan ia sebagai Presiden Indonesia 2 periode, adalah orang yang tidak mengerti konstitusi, tidak memahami konstelasi politik, dan kita bisa juga katakan mereka adalah orang yang melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena itu, upaya silaturahmi yang terjaga di antara Prabowo dan Jokowi adalah kekuatan untuk mengalahkan para pembenci.